Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Sebelum kita kupas lebih dalam tentang bagaimana sih cara kerja hipnoterapi, apa saja gunanya, apa manfaatnya, apa mitos dan faktanya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, ngomongin hipnoterapi ya. Hipnoterapi sendiri dari katanya hipnoterapi. Itu gabungan dua kata, hipnosis dan terapi. Terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Nah, kita kupas ya dua ini. Sekarang kita kupas dulu tentang hipnosis. Nanti baru kita masuk ke tentang terapi ya. Oke, hipnosis itu apa sih? Gitu. Karena hipnosis itu apa sih gitu ya? Hipnosis adalah satu kondisi di mana gelombang otak itu di alfa, ya, di alfa. Kalau dia semakin dalam, dia akan masuk ke theta, ya. Orang sebut juga sebagai namanya deep trance, ya, deep trance itu gelombang theta. Nah, gelombang otak ini sebenarnya kalau diukur dengan satu alat namanya EEG. EEG kalau Anda ke rumah sakit ya, tanya sama susternya, suster saya mau cek nih pakai EEG, elektroencephalogram, ya. Nanti akan kelihatan nih gelombang otaknya itu dominan di mana, di alfa kah, di beta, di theta, di delta. Nah, jadi ketika gelombang otak ini turun naik ya, turun naik, jadi gelombang otak itu tidak melulu di beta, gitu ya, tidak melulu di alfa, tidak melulu di delta, tidak melulu di theta. Nah, kita alangkah baiknya kita bahas kurang lebih sebenarnya kapan sih respon dari gelombang otak ini ya, kapan dia turun naik dan sebagainya. Waktu orang serius misalnya lagi menganalisa, lagi belajar gitu ya. Perhatikan kalau serius banget gitu ya, mungkin setengah jam, 45 menit sudah menguap. Wah, gitu ya, udah menguap gitu, ngantuk gitu ya. Nah, itu biasanya di gelombang beta. Nah, ketika dia mulai ngantuk nih, aduh mulai ngantuk nih, atau misalnya contoh ya, baru pulang kerja, capek gitu ya, mandi air hangat, ngantuk kan? Nah, itu di gelombang alfa. Oke, atau misalnya contoh nih saat kalau mau ngetes ya, mau ngetes, Anda lihat cermin, lihat bagian putih mata Anda. Oke, sudah, terus Anda berdoa, pejam mata berdoa, boleh doa apapun. Oke, mau doa apapun boleh. Kira-kira 2 menit lah. Terus Anda buka mata Anda cek mata Anda. Yang bagian putihnya terlihat merah. Oke, itu artinya Anda sudah di gelombang alfa. Kemudian di gelombang theta adalah kondisi di mana deep trance ya. Di mana pikiran kritis atau pikiran sadar itu seolah-olah off. Oke, keadaan sangat reseptif ya, keadaan di mana pikiran itu sangat-sangat pasif dan menerima. Oke, sangat pasif dan menerima. Oke, kemudian kalau gelombang delta itu adalah gelombang ketika orang tidur lelap, ya, di mana tubuh melakukan regenerasi sel dan sebagainya. Nah, sekarang kita ngomong tentang hipnosis dan hipnotis ya. Yang benar tuh hipnosis atau hipnotis gitu. Karena kalau di media itu banyak sekali menggunakan kata orangnya dihipnotis. Ya, dibawa lari uangnya berapa ratus juta, dihipnotis. Nah, bahasa yang benar adalah sebenarnya dihipnosis. Hipnosis adalah prosesnya, hipnotis itu orangnya. Hipnotis adalah orang yang melakukan proses hipnosis. Seperti hipnoterapi itu prosesnya, hipnoterapis itu orangnya. Nah,
banyak orang menggunakan istilah yang mungkin kurang pas ya. Kemudian kalau Anda pengen tahu lebih banyak tentang bawah sadar ya, bawah sadar itu berarti kurang lebih di alfa, di theta ya. Pengen tahu tentang bawah sadar, Anda bisa cek video saya tentang sukses dengan menggunakan kekuatan alam bawah sadar. Oke. Kemudian ada banyak pertanyaan begini nih. Waktu hipnosis apakah saya nggak sadar? Jawaban itu menarik ya, menarik gitu. Banyak orang takut. Kondisi hipnosis adalah kondisi Anda sadar. Oke, tadi saya udah kasih contoh kan, kasih contoh ya. Kondisi hipnosis ketika Anda lagi berdoa, Anda lagi sebenarnya masuk kondisi hipnosis. Ketika Anda lagi nonton, terus Anda ikutan nangis, itu kondisi Anda deep trance. Atau pernah nggak Anda mungkin lagi mandi ya, terus tiba-tiba baru sadar ada luka. Kok dari pagi nggak terasa ya? Itu Anda dalam kondisi deep trance. Terjadi anestesi secara bawah sadar. Bawah sadar Anda pengen melindungi diri Anda melakukan anestesi. Oke, sehingga Anda tidak merasakan hal tersebut. Kemudian misalkan contoh Anda lagi masak gitu ya, lagi masak atau mungkin lagi nonton atau main games, dipanggil gitu ya. Anda saking fokusnya Anda nggak dengar, itu kondisi hipnosis. Kapan lagi? Waktu Anda bangun tidur, itu kondisi hipnosis. Ya, terutama 1 jam, itu gelombang otak theta. Ya, kondisi otaknya sangat-sangat reseptif. Atau 1 jam sebelum tidur, itu gelombang otaknya theta. Jadi, kalau Anda mengerti ini, ternyata kondisi hipnosis itu alami ya. Betul. Kalau Anda ngerti kondisi hipnosis itu alami, oke, kalau mau menjawab pertanyaan, apakah hipnosis itu menggunakan hal-hal yang gaib? Ya, ini pertanyaan agak lain memang ya. Maka sudah bisa dijawab tidak. Kenapa? Karena gelombang otak itu kan terjadi di otak. Kemudian fenomena-fenomena hipnosis itu terjadi secara alami. Setiap hari Anda alami kok. Sampai sini jawab ya. Kemudian ada pertanyaan begini lagi. Tadi kan apakah saya tidak sadar? Jawabannya sadar. Oke. Bisa nggak saya memaksa orang untuk jujur dengan hipnosis? Saya sering dikontak orang ya. Kontak orang, tolong dong hipnosis ini keponakan saya. Dia tidak jujur. Bisa nggak? Saya bilang nggak usah buang waktu. Nggak bisa. Bisa nggak hipnosis? Ini suami saya selingkuh atau enggak? Nggak bisa. Karena dia sadar penuh. Dia sadar. Ya, dia sadar dan dia dalam kondisi bisa aja ngomong jujur, bisa aja bohong. Kalau sampai nggak sadar enak banget ya. Enak banget. Kemarin pemilu ini, kalau bisa sampai hipnosis itu bisa bikin orang nggak sadar. Benar-benar bisa bikin orang hilang kendali. Nggak usah capres yang lain. Hanya satu saja, betul nggak? Semua di hipnosis. Pilih nomor 1, semua pilih nomor 1. Pilih nomor 2, semua pilih nomor 2. Pilih nomor 3, semua pilih nomor 3. Logis ya? Kemudian apa lagi ya? Ya pertanyaan yang biasa. Jadi kalau kondisi normal ya, nah kemudian misalnya contoh ya, saudara-saudari kita yang muslim sering sholat tahajud ya. Kok dahsyat gitu ya, di luar unsur doanya, di luar unsur spiritualnya, yang terjadi adalah dia melakukan hal tersebut di kondisi gelombang otak theta. Nah, saya nggak tahu apakah Anda pernah zaman dulu sekolah gitu ya. Besok mau ujian, bangun subuh-subuh, pergi belajar gitu ya. Belajar gitu ya. Dan Anda cepat nangkap gitu loh. Nah, itu juga sebenarnya gelombang otak theta. Gelombang otak theta ya. Kalau Anda cek video saya tentang sukses dengan kekuatan
alam bawah sadar, Anda akan tahu potensi bawah sadar itu sedahsyat apa. Kemudian, oke, kita udah ngomong hipnosis ya, udah konsep hipnosis udah nangkep. Nah, kemudian masuk ke kondisi, masuk ke tentang terapinya. Oke, terapinya ngapain nih? Pakai teknik apa sih biasanya? Nah, biasanya umumnya kurang lebih 95% ya, hipnoterapi itu menggunakan sugesti. Ya, saya di video saya sudah membedakan antara hipnoterapi dan hipnoterapi klinis. Klinis beda ya. Jadi banyak hipnoterapi itu menggunakan sugesti. Untuk kasus-kasus ringan bisa. Untuk kasus berat nggak bisa. Yang kompleks nggak bisa ya. Biasa menggunakan sugesti. Kemudian ada juga menggunakan object imagination ya, dengan imajinasi. Dan kalau teknik-tekniknya advance yang menggunakan kondisi deep trance, di mana kedalamannya itu dijaga ya supaya nggak naik lagi ke beta ya, deep trance ya, itu biasanya menggunakan teknik-teknik yang advance seperti regresi ya, regresi misalnya somatic bridge. Kok dokter bilang nggak ada sakit, kok saya sering sakit perut gitu ya, malam lagi, tapi dokter bilang nggak ada sakit, hasil lab bilang nggak ada. Nah, itu bisa lakukan somatic bridge. Saya punya klien atau orang itu punya benjolan di payudara ya, di payudara sebelah kanan. Ketika saya melakukan somatic bridge, ketemu akarnya. Ya, jadi sakit itu kalau bukan sakit fisik ya, sakit yang punya muatan emosi. Oke, misalnya benjolannya itu dia punya sebuah akar di mana dia berasal. Nah, dengan teknik somatic bridge langsung ketemu tuh. Oke, atau misalnya contoh, kenapa ya kalau gua mau jualan gitu ya, gua mau muntah. Setiap kali gua mau jualan, mau closing, gua mau muntah nih. Oke. Nah, itu juga bisa melakukan somatic bridge dalam hipnoterapi klinis. Tapi ada juga begini, kalau gue mau maju ke depan kok gue takut gitu ya. Gue takut gitu ya. Gue deg-degan ya. Ya iyalah lu deg-degan gitu kan, masih hidup, bener nggak? Gue juga deg-degan nih sekarang. Gue takut nih. Oke. Nah, itu bisa dicari akarnya dari mana. Biasa menggunakan teknik namanya affect bridge. Affect bridge ya, jembatan affect apa ya, rasa ya, jembatan rasa gitu. Bisa dicari. Oke. Kemudian ketika ketemu ini emosi-emosinya ya, nah bisa menggunakan teknik seperti inform child ya. Jadi misalnya contohnya ada dalam diri ya, yang sakit ya, yang trauma. Nah, itu menggunakan teknik inform child. Jadi yang saya di masa depan, di masa sekarang, itu pergi ke masa lalu menenangkan anak yang saya yang kecil yang sakit. Oke, tekniknya inform child namanya. Kemudian kadang-kadang ketika misalnya contoh waktu kecil dia pernah mungkin diperkosa, dilecehkan, dikejar gitu ya, mau dibunuh dan sebagainya. Nah, itu dia tuh takut ya, takut. Nah, biasanya ada menggunakan satu teknik namanya internal family system untuk memberikan dukungan kepada anak yang terluka ini, yang takut ini, yang cemas, yang khawatir, yang trauma ini, supaya dia berani mengekspresikan perasaannya sebelum emosinya dirilis tentunya. Ya. Nah, biasanya juga teknik-teknik forgiveness ya dipakai di level bawah sadar. Ya, klien yang tadi saya cerita ya, yang punya benjolan di payudara kanan itu, ketika ketemu regresi, ketemu ya somatic bridge, ketemu ternyata punya kemarahan ketika suaminya selingkuh. Suami selingkuh, nah
Lakukan teknik forgiveness untuk melepaskan semua kemarahannya dia. Dia habis-habisan keluar muatan kemarahan, kebenciannya, sakit hatinya ya. Rasa malunya semua dikeluarin. Oke, sebulan kemudian ketemu saya, itu benjolan hilang. Oke, dia udah move on. Dia udah move on. Oke. Kemudian apalagi ya? Oke. Jadi itu teknik terapi ya, teknik terapi yang bisa dipakai. Oh, satu lagi ya. Ada satu teknik yang advance juga namanya ego personality. Ya, ego personality itu dalam diri kita ada banyak bagian diri ya. Kayak mini personality. Mini personality. Oke. Mini personality. Kalau Anda lihat video saya tentang cara menghilangkan mental block, itu saya ada membahas tentang teknik lain ya, ilmu lain yang konsepnya mirip dengan ego personality tapi dari keilmuan yang berbeda. Akarnya sama tapi keilmuannya berbeda. Nah, ego personality ini misalnya contohnya ada bagian yang sering melakukan sabotase gitu ya. Saya punya klien yang kalau mau prospek dia sakit, mau prospek sakit, mau prospek sakit. Kenapa? Karena ada bagian dalam dirinya menghukum dia. Bagian ini merasa orang ini terlalu pelit. Ketika dehidrasi, ya di jalan gitu ya, dalam perjalanan dia saking pelitnya nggak mau beli minum, sehingga bagian di dalam dirinya marah dan menghukum dia. Oke, nah kalau Anda yang sering banget, misalnya contoh nih, ya saya harus sukses ya, apapun yang terjadi, kalau bisa kerja 20 jam. Nah, yang kayak gitu, oke, ada bagian-bagian lain yang suatu hari akan marah dan bisa melakukan sebuah sabotase. Dan ketika terjadi sabotase ini, efeknya sangat mengerikan ya. Saya pernah kedatangan satu klien dari Jakarta. Jadi dia bilangnya sih dia berhalusinasi. Saya gali, maksudnya halusinasi kayak apa sih? Nah, dia cerita. Jadi dia sering kayak mendengar suara-suara. Dia pikir gaib gitu ya. Kayak dengar suara gitu ya. Suara orang ngomongin dia dan sebagainya. Dan dia pas lagi berantem dengan preman deket tokonya ya, tokonya. Dan dia merasa, jangan-jangan gue diguna-guna nih. Diguna-guna. Pas ketemu saya bantu dia melakukan regresi ya, bawa dia dalam kondisi hipnosis. Itu kayak orang di anestesi lah. Ya, kalau teman-teman lebih familiar dengan konsep anestesi bius. Nah, sebelum operasi nih, operasi besar kayak dibius. Langsung kan, turun. Oke. Kemudian regresi, ketemu waktu kecil. Waktu kecil dia dengan adik sepupunya ya. Jadi orang ini cowok, adik sepupunya cewek. Nah, melakukan sesuatu yang kurang gimana gitu ya. Kurang etik lah gitu ya. Ketahuan sama tantenya nih, dimarahin habis-habisan. Nah, ternyata pengalaman ini membekas. Oke, membekas dan tidur, dorman. Dorman. Tidur dan dorman. Nggak aktif. Ketika dia berantem dengan si preman itu terpicu. Ini aktif. Bagian ini mau kasih tahu dia, kamu dalam kondisi bahaya, dangerous. Sehingga suara yang dia pikir suara goib itu, suara dari mana gitu ya, itu ternyata adalah suara dari bagian ini. Bagian yang sakit ini, bagian yang takut ini. Kasih signal. Kasih signal. Kita bahaya. Cuman pikiran bawah sadarnya nggak bisa ngomong seperti kita lagi ngobrol, lagi komunikasi seperti ini. Ya. Saya pikir saya summary sedikit ya. Hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis ada kondisi ketika gelombang otak itu di alfa dan theta.
Oke, kemudian terapinya yang tadi saya sudah sebutkan ya, bisa menggunakan sugesti untuk kasus ringan, object imagination ya, ego personality, kemudian forgiveness ya, forgiveness other, forgiveness diri sendiri, kemudian informed child dan internal family system, dan regresi. Regresi yang tadi ya, affect bridge dan somatic bridge. Oke, jika ada pertanyaan bisa di komen. Kalau ada yang punya pengalaman datang ke sesi-sesi hipnos, terapi mungkin ya, bisa komen. Thank you.